lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan sedikit men-share kalau di 2 pertemuan yang lalu itu ada ujian, di balik ujian kesehatan dan kemiskinan. Kali ini adalah saya coba ingin sampaikan di balik ujian jabatan. Jadi jabatan itu adalah amanah ya. Ya, Pak RT, Pak RW semua nih yang punya yang udah pernah menjabat atau lagi menjabat. Jadi Rasulullah SAW menegaskan jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ala tastamilun fadaraba biyadi ala mankibi summa qala ya Abi Dzar in kana dhaifun wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati kizyun wa nadamat illa man qazaha bihaqaha wa adil ladzi alaihi fiha. Jadi itu adalah Rasulullah pernah bersabda ketika suatu hari Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, ini salah satu sahabatnya lagi ngumpul gitu, dia nanya, wahai Rasulullah, tidaklah engkau menjadikan aku seorang pemimpin? Abu Dzar nih nanya, ya Rasulullah, jadikan saya dong jadi pemimpin katanya. Terus Rasulullah memukul bahunya itu, bahuku, sambil bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya hal ini adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kala itu Abu Dzar minta ke Rasulullah untuk dijadikan pemimpin. Mungkin pemimpin daerah, saya belum ini lagi. Tapi kata Rasulullah, dia tahu sahabatnya, dia ngomong, kamu ini lemah. Sementara jabatan itu amanah, yang kalau enggak dilaksanakan dengan baik akan menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Jadi hadis itu menegaskan untuk mewujudkan satu bangsa yang besar, yang kuat. Ya, ini dalam konteksnya pemimpin daerah atau pemimpin negara. Untuk menjadi bangsa yang besar, kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa dunia dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang lemah. Ya, Syekhul Islam Al-Asyasa As-Sariyah menjelaskan kriteria pemimpin yang baik selayaknya untuk diketahui siapa orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan. Jadi kalau kepemimpinan yang ideal memiliki 2 sifat dasar. Pertama, kuat dan amanah. Jadi berdasarkan sabda Rasul yang tadi, yang mau jadi pemimpin kudu kuat atau mampu dan amanah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di surat Al-Qasas surat 28 ayat 26, inna khairam manis ta'jartal kawil amin. Jadi sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngukur ke dalam diri kita sendiri, kira-kira untuk jabatan itu gue kuat nggak? Kalau nggak kuat, jangan sekali-sekali nyalonin, katakanlah gitu. Kuat nggak nih saya jadi Pak RW misalnya gitu. Kalau misalnya nggak kuat, aduh mendingan nggak usah dah. Gitu. Ini jadi Allah juga menyarankan yang kita pakai buat satu jabatan tertentu adalah orang-orang yang bisa, orang yang mampu, orang-orang yang kuat dan dapat dipercaya.
kuat atau profesional untuk setiap pemimpin tergantung dari medannya. Tergantung dari medannya. Kuat dalam memimpin perang itu dibutuhkan apa? Keberanian jiwa dan kelihayan dalam perang dan mengatur strategi. Jadi kalau misalnya pemimpin panglima perang, dia orangnya nyalinya nggak gede, bukan nyali macan, itu ya nggak bisa ditaruh di situ, ya kan? Terus ada lagi misalnya di hukum, kuat dalam menetapkan hukum di tengah masyarakat adalah tingkat keilmuannya itu harus tinggi, memahami keadaan yang diajarkan Al-Quran dan hadis sekaligus kemampuan untuk menerapkan hukum. Nah, jadi di sini dibedakan siapa yang jadi panglima perang, siapa yang jadi pemangku hukum, itu tergantung medannya. Kalau yang pemangku hukum tadi dia mesti kuat ilmunya, tingkat keilmuannya mesti kuat, dia mesti pahami, ya kan, keadaan-keadaan yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Terus sekaligus dia punya kekuatan untuk menerapkan hukum tersebut. Jadi beda ya. Yang misalnya kuatnya di administrasi negara, ya dia pantasnya ditaruh di situ gitu. Ketika ada dia bagusnya di situ terus ditaruh di perang, wah mungkin bisa kocar-kacir nanti. Ya. Jadi Allah juga berfirman pada surat Al-Maidah ayat 44, saya bacakan terjemahannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Aku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, jelas Pak. Jadi untuk misalnya seorang pemimpin menentukan atau memutuskan suatu perkara, ilmunya kudu jelas. Ambilnya dari mana? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kan kita nggak bisa letterlock begitu aja. Artinya roh dari Al-Quran dan Al-Hadis itu harus ada dalam setiap keputusan kita. Begitu maksudnya, seperti itu. Itu juga jabatan-jabatan strategis seperti misalnya direktur keuangan gitu ya. Jelas tuh. Ya, kalau mau mengeluarkan uang, catatannya kudu jelas untuk apa, dan roh daripada Al-Quran dan Hadis itu harus ada di situ sebagai awal daripada kita menentukan harus bagaimana gitu ya. Terus dari itu dikombin dengan kebijakan perusahaan atau segala macam, kira-kira begitu. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengadu kepada Allah perihal kepemimpinan. Nih Khalifah Umar pernah ngadu kepada Allah, ya Allah, aku mengadu kepadamu orang fasik yang kuat, mampu, dan orang amanah yang lemah. Jadi dia punya satu case, suruh pilih mana nih, orang fasik yang kuat atau mampu, dan orang amanah yang lemah. Nah, karena itu kita pernah dijelaskan oleh Ustaz Rahmat ketika kita disuruh milih, ini ada pemimpin, calon pemimpin, dia orang fasik tapi dia mampu, dia kuat. Terus ada orang yang amanah tapi dia lemah. Jadi kalau demikian diperlukan skala prioritas dalam menentukan kepemimpinan. Dalam posisi tertentu, sifat amanah itu lebih dikedepankan. Namun di posisi lain, sifat kuat atau mampu dan profesional yang lebih dikedepankan. Imam Ahmad ketika ditanya jika ada dua calon pemimpin untuk memimpin perang, yang satu profesional tapi fasik, dan yang satu lagi saleh tapi lemah, mana kira-kira yang layak dipilih? Lalu jawaban Imam Ahmad memilih orang fasik yang profesional. Kok orang fasik yang dipilih? Karena buat perang Pak, dia kan orang fasik tapi kuat. Jadi dasarnya apa? Orang fasik yang profesional kemampuannya menguntungkan kaum muslimin. Ya, nah, kita jelaskan ini. Sementara sifat fasiknya merugikan diri sendiri. Jadi ngebedainnya gitu Pak. Ini ada satu pemimpin yang fasik tapi profesional, kuat, mentalnya kuat, mental macan deh istilahnya. Tapi dilihatnya untuk apa nih? Untuk perang. Nah, untuk perang tuh sifat kuat yang kita perluin. Gitu. Nah, sifat kuatnya itu menguntungkan kaum muslimin. Ya perang, begitu perang, kalau dia lemah kan kalah perang. Nah, karena dia kuat,
ya kan, dia mudah-mudahan menang, ya kan. Tapi sifat fasiknya dia itu merugikan dirinya sendiri, si pemimpin itu. Sedangkan orang soleh yang tidak profesional, kesalehannya itu untuk dirinya sendiri, dan ketidakmampuannya dapat merugikan kaum muslimin. Maka itu dipilih perang bersama pemimpin yang meskipun dia fasik tapi dia profesional. Tapi kita berharap dan berdoa terus kefasikan itu bisa hilang gitu. Tentunya kuasanya Allah ya, dengan membolak-balikan hati manusia dan segala macam. Sebaliknya, jika dalam posisi jabatan kepemimpinan yang lebih membutuhkan sifat amanah, didahulukan yang lebih amanah meskipun kurang profesional. Maka dari itu diutamakan yang lebih menguntungkan untuk jabatan tersebut dan yang lebih sedikit dampak buruknya. Jadi kita melihatnya skala global. Kalau dipilih si A, kira-kira bagaimana nih? Menguntungkan kaum muslimin apa enggak gitu. Kalau B bagaimana gitu. Tergantung dari medannya. Kalau berbentuk perang, adanya materialnya cuma itu-itunya aja, ya udah mau nggak mau. Tapi kita tetap berdoa terus bahwa dengan keprofesionalannya tujuan yang kita mau bisa tercapai, ya kan. Di balik itu kita juga berdoa bahwa ya Allah, misalnya kita kebetulan lagi dipegang sama orang yang macam itu, orang fasik tapi dia profesional, kita minta tolong, ya Allah, tolong rubah pemimpin kami gitu menjadi orang yang lebih beriman, kira-kira begitu. Nah terus udah gitu, jabatan ini Rasulullah mengajarkan jangan pernah minta jabatan. Terus kira-kira kita mensikapi jabatan yang kita dapat itu bagaimana? Jadi Rasulullah SAW melarang pada umatnya untuk tidak meminta jabatan. Seperti tadi Abizar minta jabatan, dia nggak kasih, ya kan? Karena apabila seorang menjabat karena meminta, maka akan berat rasa beban dari jabatan tersebut. Pilih gue dong jadi RT misalnya. Ketika kita nggak mampu, itu jadi berat di situ. Namun apabila seorang diberi jabatan tidak karena meminta, maka Allah akan membantu, menolong dan meringankan pelaksanaan amanat tersebut. Ya, ini diriwayatkan juga dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita nggak minta jabatan, terus megang jabatan, Pak, Bapak kami anggap pantas untuk menjadi RW, tolong pegang. Dia, waduh, gimana ya? Saya kayaknya nggak bisa, nggak mampu nih. Tapi kami melihat Bapak mampu gitu. Terus dia mengucapkan, oke, saya terima, Bismillah, ya kan? Nah itu biasanya Allah yang nolong dalam melaksanakan jabatannya tersebut. Jadi misalnya ada orang yang mengingatkan, mengapa Anda berani mencalonkan diri untuk jabatan tersebut? Bukankah kamu tahu bahwa jabatannya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak? Jadi semua jabatan, Pak, mau itu formal, informal, semua, mau itu skupnya kecil, skupnya lebih besar lagi, negara, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jabatan kita di kantor, jabatan kita di masyarakat, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bagi bapak-bapak semua yang pernah menjabat, apa yang udah kita tinggalin di belakang itu, ya kan? Hasil dari kita menjabat itu apa? Kalau banyak manfaatnya, alhamdulillah, ya kan? Tapi kalau masih banyak mudaratnya, nah itu banyak-banyak tobat deh, ya. Terus itu mengingatkan kita sejarah Khalifah Umar Abdul Aziz. Beliau pada awal mendapatkan wasiat khalifah, menjadi khalifah ya, dia itu menangis dan menyatakan keberatannya karena tidak dipilih oleh rakyat banyak. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu, saya rasa kamu mampu nih dari khalifah sebelumnya, serahkan gitu. Dia nangis, nggak mau. Ini kalau nggak saya dipilih oleh rakyat banyak, saya nggak mau. Terus
Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Dia kembalikan, ini saya jabatan saya nggak mau. Kecuali kalau dipilih rakyat banyak. Kata beliau, biar rakyat banyak yang memilihnya. Namun saat itu juga karena rakyat sudah mengenal dan memahami rekam jejaknya beliau, rakyat secara aklamasi memilih beliau sebagai khalifah, ya. Menurut beberapa literatur, akhirnya kan dia terima tuh jabatan. Beliau hampir setiap malam menangis sedu-sedan. Ketika istrinya nanya, "Mengapa suamiku hampir setiap malam kamu menangis?" Beliau menjawab, "Saya takut nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawab rakyat yang hidup dalam kekurangan, baik dari anak-anak maupun para janda yang ditinggal mati suaminya, sementara mereka memohon kesaksian pada Rasulullah SAW." Jadi jawabannya kayak gitu. Umar bin Abdul Aziz ditanya, "Kamu nangis setiap malam kenapa?" Karena saking beratnya itu jabatan, ya kan? Menjadi khalifah itu berat, karena dia takut dimintai pertanggungjawabannya dari seluruh yang dia pimpinnya. Biasanya kan pemimpin diuji oleh siapa yang dipimpinnya, kan gitu ya. Ketika kita lihat kisah Talut kan begitu ya, diuji oleh pasukannya sendiri. Dia lewatin sungai, kata Talut bilang, "Minum aja barang berapa teguk gitu. Karena kita masih ada perang di depan gitu." Dari 7.000 pasukannya cuma 300-an orang yang mengikuti omongan dia. Selebihnya minum banyak, ngambil banyak, akhirnya dia nggak bisa perang, nggak bisa melanjutkan perjalanan, ditinggalin. Jadi biasanya pemimpin itu diuji oleh yang dipimpinnya, kira-kira begitu Pak. Nah, Umar bin Abdul Aziz pun merasa ini berat banget, ya kan? Berat banget ini amanah, ya. Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa dari tahun 717 sampai 720, cuma 3 tahun Pak. Tapi dari 3 tahun dia menjabat, dia terkenal sebagai salah satu khalifah yang paling soleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Jadi karena saking berhasilnya dia, sampai orang yang nggak punya pun di zamannya Khalifah Umar itu boleh dibilang semuanya kebagian manfaatnya, ya. Ibarat kata kalau kita bisa bilang cari orang susah itu susah zamannya Pak Umar bin Abdul Aziz, karena saking hebatnya dia. Terus waktu dia menjabat, ya kan, dari awal kekayaannya sampai dengan akhirnya dia selesai jabatannya itu menyusut 90%. Artinya apa? Dia nggak nambah pundi-pundi uangnya sendiri, ya kan? Dia nggak nambahin. Begitu dia jadi pejabat, kalau kita kan pernah di Indonesia ini kan melaporkan kekayaannya berapa sebelum menjabat, ya kan? Begitu setelah menjabat jadi berapa? Ada yang tinggi, ada yang biasa-biasa aja gitu. Kalau Umar bin Abdul Aziz begitu diperiksa kekayaannya nyusut 90%, ya kan? Sampai dalam Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi disebutkan bahwa pakaian hingga akhir hayat beliau hanya selebar yang dikenakan. Ada sahabat beliau beberapa kali menjenguk, sempat agak marah gitu, dan menanyakan ke istri beliau, "Kamu sebagai istri itu gimana sih? Pakaian suamimu itu nggak pernah ganti." Sampai ditegur gitu sama sahabatnya. "Ini khalifah loh bos," katanya. "Masa pakaiannya itu aja, ya kan? Kerja pakai itu, lagi press conference pakai itu, gitu, lagi segala macam ya." Terus istrinya menjawab, "Demi Allah suami saya tidak mempunyai pakaian ganti kecuali yang dikenakannya itu." Kenapa begitu? Itu karena sangat menjaganya Khalifah Umar ini, ya kan? Sampai kalau saya bilang sih agak-agak ekstrim ya. Cuman ya kayak gini lah contohnya yang baik itu seperti ini. Yang kedua, jabatan itu adalah
ujian, Pak. Ujian yang pasti dimintai pertanggungjawabannya. Yang nggak menjabat pun akan dimintai pertanggungjawabnya. Yang jelas kalau para pejabat pertanggungjawabnya lebih rumit, lebih lama karena tugas dan amanahnya lebih gede. Ya, kita yang nggak menjabat diminta pertanggungjawabannya, yang menjabat apalagi. Gitu. Itu nanti ditanya tuh jabatannya dapatnya bagaimana, apa yang sudah kamu putuskan, dikonversikan sama Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu kita putusin banyak berseberangan sama itu, nah terima akibatnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Maka para ulama ketika diberi jabatan mereka nggak bersyukur, akan tetapi membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya sesungguhnya kita ini hanya milik Allah dan sesungguhnya kita kepada Allah akan kembali. Ini dimaksudkan agar para pejabat menjalankan jabatannya itu sebagai amanat dan dilaksanakan secara adil. Karena adil itu dekat dengan takwa, dan takwa itu adalah satu-satunya bekal yang paling berharga menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Menjalankan jabatan sebagai amanah dan adil, karena adil itu dekat dengan takwa, karena takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita menyikapi jabatan itu sebagai anugerah, gitu, hati-hati, Pak, karena sejatinya jabatan itu adalah ujian. Jabatan itu macam-macam ya kan, Pak? Di pemerintahan bisa, di lingkungan bisa, di masjid juga bisa, gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk masjid ini akan ditanya masing-masing. Pak Anto, jabatan lu apa di sini? Oh, begini. Udah belum jalan? Ya kan, tanggung jawab lu mana? Gitu, ke masyarakat. Suka nggak masyarakat datang kemari? Ya kan? Anda bikin apa? Oh, saya bikin ada kajian tiap hari. Nambah nggak ilmunya per jamaah? Alhamdulillah nambah. Nah, itu yang diminta tanggung jawaban kayak begitu, Pak. Makanya di mana kita bertempat, di mana kita di situ diamanahkan jabatan, nah, kita insya Allah harus melaksanakan itu dengan baik. Jadi Rasulullah SAW juga memberikan pesan kepada mereka yang gila jabatan, Pak. Ya. Jadi hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mendapatkan jabatan, padahal kelak di akhirat akan menjadi sebuah penyesalan. Itu kata Rasulullah. Rasulullah bilang, tuh kalian pasti bakal berlomba-lomba tuh, ya kan? Ada jabatan ini mentereng, bagus, duitnya banyak. Wah, udah. Bagaimana caranya supaya kita kepilih? Padahal itu akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Nah, ini maksudnya bukan nakut-nakutin supaya nggak mau jabatan, enggak. Jabatan perlu dijalankan dengan amanah dan adil gitu, Pak. Ya kan? Jadi kalau seseorang atau sekelompok orang ingin mendapatkan harta, jabatan ataupun kedudukan, selama hal itu didapat dengan cara-cara elegan, fair, berlandaskan etika, moral, sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, ya, sesuai juga dengan keahlian dan profesinya. Apalagi jika orang tersebut bisa dipercaya akan keamanahannya, no problem, Pak. Boleh gitu. Jadi kita sebenarnya disuruh ngaca balik lagi pada diri kita sendiri. Gue udah pantas belum nih untuk menjabat itu kan? Hal ini pernah terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau melihat kesengsaraan rakyat Mesir di tengah kesuburan tanahnya. Jadi saat itu tanahnya subur Mesir, tapi rakyatnya sengsara. Beliau saat itu merasakan terjadinya salah urus dari pejabat negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi yang kita tahu ya, Nabi Yusuf itu pernah dijeblosin ke penjara di Mesir, ya kan? Selama dia tinggal di Mesir, ya kan, kalau kita dengerin ceritanya Ustaz Rahmat kemarin, begitu dia menjadi asisten di rumahnya seorang pejabat tinggi Mesir saat itu, dia melihat ini kok alamnya bagus, tanahnya subur, hasilnya banyak, kenapa orang-orangnya pada
sengsara nih kan gitu kan. Ini pasti ada yang salah urus nih. Lalu ketika pada saatnya dia mendapat kesempatan, setelah dia menampilkan mimpi ya Pak ya, ada yang menyatakan bahwa 7 tahun kamu subur, 7 tahun kamu akan kelaparan, gitu kan. Ternyata begitu dijalankan, 7 tahun lagi masa panen itu dikumpulin di lumbung-lumbungnya untuk 7 tahun masa paceklik. Rajanya melihat, ini orang bener nih katanya. Ya kan? Yusuf, ente mau jadi apa? Sini deh. Kayaknya saya perlu orang seperti Anda nih di dalam kepemerintahan saya. Kata Raja Mesir seperti itu. Apa yang dia minta? Beliau meminta dijadikan sebagai pejabat yang mengurus urusan kesejahteraan masyarakat. Nah, ya kan? Hal ini seperti dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 55. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan. Dia udah melihat diri dia sanggup, capable untuk jabatan itu. Dan dia melihat ada celah di situ, itu kita bisa subur tapi rakyatnya sengsara. Ini jangan sampai salah urus nih, bagian kesejahteraan masyarakat. Saya punya kapabilitas di situ. Maka begitu ditanya, Anda mau apa? Saya mau jabatan itu. Supaya apa? Kembali lagi niatnya bukan buat dirinya sendiri. Kembali lagi niatnya untuk masyarakat banyak, untuk bangsa Mesir saat itu. Dia kepengen cuman satu, jangan sampai salah urus. Ya kan? Kita tahu deh, kalau ada yang salah urus, ya apalagi memberikan jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, kan kita udah sering dengar tuh. Ya kan hadisnya, tunggu aja kehancurannya. Jadi kita bisa lihat di negara kita ini lagi macam kayak apa, gitu. Intinya gitu. Terus amanah dan profesional itu yang ditunjukkan Nabi Yusuf dan para pembantunya telah menyebabkan rakyat Mesir sejahtera. Begitu dia ditunjuk jadi bendahara, dia atur semua. Yang kebijakan kemarin yang nggak pro masyarakat, dia ganti. Akhirnya apa? Dia menjadi menteri yang baik, hasilnya bagus, ya kan? Karena dia berpikir begini, kalau saja saya tidak menjadi menteri yang mengurusi kesejahteraan rakyat, dia nggak bisa melaksanakan yang dia takwilkan itu, mimpinya itu. Ini takwilkan mimpinya kan sekarang gini, 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Kalau saya orang biasa aja nggak punya jabatan, kagak mungkin didengerin omongannya. Makanya begitu dia tanya, ini lu berhasil menerjemahkan mimpi, sementara ahli-ahli yang lain yang dipanggil sama rajanya kagak ada yang bisa. Lu mau apa? Nah itu, saya mau menjadi pejabat yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat. Supaya apa? Supaya dia begitu jadi pemimpin, dia bisa tuh nyuruh bawahannya, jangan dihabisin tuh, ya kan? Begitu panen, sisihin buat 7 tahun kita nanti kelaparan, gitu kan? Nah, begitu dia lihat, gue mesti jadi menjabat ini nih, supaya bisa melaksanakan itu, ya kan? Jadi ketika itu terjadi dan yang lain negara-negara sebelah-sebelahnya Mesir itu tetap kekeringan, tetap paceklik, dia minta bantuan sampai ke Mesir. Karena apa? Mesir itu ada terus gitu. Saat dipegang oleh Nabi Yusuf, ada terus gitu. Jadi keberhasilannya dia mengatur itu mampu mengharumkan nama Mesir ke negara sekitarnya. Banyak rakyat dari negara-negara yang di sebelah-sebelahnya itu menghadap untuk mendapatkan bantuan logistik bagi kelanjutan hidup mereka. Nah, inilah tipe pemimpin atau pejabat menjadikan jabatan sebagai amanah, sehingga bekerja secara optimal dan penuh dengan kejujuran dan keikhlasan. Berbeda halnya dengan orang atau kelompok orang yang menjadikan jabatan dan kedudukan sebagai tujuan hidup. Ya kan?
mereka akan cenderung menghalalkan segala macam cara untuk meraihnya, bahkan tidak ragu-ragu untuk menjual umat atau mengatasnamakan umat, hanya karena kebetulan yang bersangkutan memimpin sebagai sebuah organisasi politik misalnya, keumatan. Mereka terus mengejar jabatan tanpa ada perasaan malu dan sungkan sedikit pun. Ya, jadi ada yang tadi Rasulullah bilang gila jabatan tuh, ya kan? Ada, gitu. Orang yang menjadikan jabatan itu sebagai tujuan hidup. Gua harus bisa jadi pemimpin ini, gitu. Dan mengalahkan segala macam cara, dan dia nggak malu. Padahal dia nggak tahu itu bakal dimintai pertanggungjawaban. Dan Rasulullah sendiri sudah mengabarkan, jadi itu menjadikan penyesalan buat dia. Kenapa dulu waktu lagi hidup di dunia gue mengejar jabatan kayak gitu? Kalau tahu kayak begini bakal ditanyain. Nah, kira-kira kayak gitu, Pak. Jadi kalau ada pejabat atau orang yang tujuannya dia cuma jadi pejabat itu, jadi tujuan hidup, biasanya jikapun dia meraih jabatannya, biasanya akan mempergunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jadi bukannya masyarakat banyak yang dia pikirin, tapi pribadi dan kelompoknya dulu. Biasanya seperti itu. Biasanya, Pak, ya. Dan sama sekali tidak terpikir untuk berpikir kesejahteraan umat. Nah itu, sementara kan tadi Nabi Yusuf meminta satu jabatan karena dia tahu dan dia berasa capable, gitu. Yang dia pikirin apa? Yang dia pikirin masyarakat Mesir keseluruhannya. Jadi nggak ada urusan sama dirinya sendiri, gitu. Ketika ada efek pada dirinya sendiri, itu merupakan bonus menurut dia. Nah, pejabat inilah yang diingatkan Rasulullah dalam hadisnya tadi, ya. Jadi pejabat yang gila jabatan tadi, ya, bahwa kelak mereka di akhirat akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa. Dan dalam kehidupan sekarang pun pejabat-pejabat semacam ini nggak punya dikategorikan menjadi pejabat yang nggak punya harga diri. Dia bisa mengemis jabatan dan segala macam. Jadi kita bisa tahu jabatan itu adalah amanah. Yang kedua, jangan pernah minta jabatan. Yang ketiga, jabatan itu pasti diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi buat kita yang udah pernah menjabat atau masih menjabat, coba kita pikirkan lagi, itu bakal diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak, ya kan? Efek daripada kamu menjabat banyak apa enggak buat kemaslahatan umat misalnya gitu. Kalau memang sedikit, kalau kita bisa masih menjabat, perbaiki lagi sehingga tujuannya jangan dibalik. Harusnya makro dulu baru mikro gitu, kira-kira gitu. Kira-kira itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan, ya. Bahwasanya ujian itu bisa juga berupa jabatan, ya. Yang mana kalau kita dapat ujian tersebut, ya, mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang sudah dibicarakan tadi, seperti Umar bin Abdul Aziz atau Nabi Yusuf. Kira-kira seperti itu contohnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, monggo silakan kita diskusi. Ya, mangga silakan Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau misalnya sekarang di suatu negara ada suatu pemilihan, gitu kan, untuk memilih seorang pemimpin. Baik. Terus kita memilih, ternyata sudah kita memilih si A, terus ternyata si A itu dengan janjinya itu tidak ditepati, ya, dia omongan itu, dia zolim lah, gitu. Terus kita memilih dia, tapi kita tidak tahu, nah, apakah kita juga ikut dosa? Ya, baik. Oke, jadi sebenarnya, Pak, ya, itu melihat hal seperti itu kayak waktu Nabi Ibrahim dibakar. Ada burung yang ngambil air, semprotin gitu. Ambil air, semprotin, padahal apinya gede. Terus seberangnya ada cecek. Ceceknya bilang ini, "Bro, ngapain, Bro?" "Ini mau ngasih air buat madamin api Nabi Ibrahim." Sambil ditiup-tiup ini tuh masih cecek bilang, "Ngapain?" gitu. Ya kan, ngapain?
Itu api gede banget, lo nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa lo memadamkan api segede itu dengan paruhmu yang sangat kecil. Ah, nggak apa-apalah, yang penting usaha. Pada di akhir hayat, di akhir nanti akan ketahuan kita berpihak kepada yang mana, gitu lah. Kata si burung kecil itu. Jadi kalau kita misalnya memilih, tentunya semua akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan, kenapa kamu memilih si A, kan gitu ya. Nah, masing-masing orang punya alasan. Alasan itu yang harus dipertanggungjawabkan dia sendiri. Minimal ketika dia milih, ya, cerita yang tadi itu, Anda itu sedang dalam pihak yang mana. Ternyata si burung ini memihak kepada Nabi Allah Ibrahim. Cocok enggak? Kan gitu ya. Ya kan? Dia boro-boro bantuin, malah niup-niupin supaya apinya lebih gede lagi. Sambil bilang, matain semangatnya si burung itu. Nah, intinya apa? Ketika kita memilih satu pemimpin, seorang pemimpin, terus kita tahu, ya kan, capable-nya di mana, apa segala macam. Terus kita berada pada pihak yang mana, itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya kan? Masalahnya dia zolim, ya kan? Itu udah urusannya. Pertama kita emang nggak dapat tuh efeknya. Efeknya apa? Kita pasti ikut kena zolim. Ya. Jadi kayak begitu tuh di dunia tuh pasti kebalas, di akhirat apalagi gitu. Jadi sebenarnya yang saya bisa sampaikan adalah waktu kamu milihnya itu asbabnya apa? Pakai dasar Al-Quran sama hadis. Kalau ternyata udah pakai itu, terus dia kepilih, dia zolim, itu urusannya dia, urusannya si pemimpin itu. Ya, dia diberikan amanah pada orang yang mempercayai dia, tapi dia nggak menjalankan amanah itu dengan baik. Malah keputusan-keputusan yang dia bikin merugikan masyarakat. Jadi di sini kalau kita milih, tiba-tiba kita milih yang salah, efeknya pertama pasti apa? Kita pasti kena juga. Satu gitu. Di dunia itu kena, Pak. Belum lagi di akhirat kita diminta pertanggungjawabkannya. Ditanya, waktu saat pemilihan pemimpin A, kamu ada di pihak mana? Oh, pihak yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasarnya untuk memilih. Aman. Ya kan? Begitu dia zolim, urusannya dia tuh. Tapi kalau kita memilih pemimpin kagak pakai dasar, nggak ada ilmunya, gitu. Terus udah gitu zolim, ya, Pak, udah deh double Pak, kena. Di dunia kena, di akhir ditanya, kenapa lo milih gitu? Kan udah tahu lah, yang lo pilih kan bukan muslim misalnya gitu. Yang lo pilih kan nggak bener tuh, track recordnya ada, kenapa mesti dipilih? Jadi hati-hati Pak, ketika kita milih pemimpinnya begitu. Kira-kira gitu Pak, yang bisa saya sampaikan, mungkin ada bisa nambahin ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu sudah diuraikan panjangnya analisa. Iya. Bahwa jabatan itu kadang-kadang kalau orang dikasih jabatan, kadang-kadang lupa, sehingga dia berbuat hal-hal yang di luar daripada apa yang dikehendaki oleh orang lain. Karena apa? Karena dia merasa memiliki jabatan. Merasa memiliki kekuasaan. Hukum kekuasaan ini. Maaf lah, saya. Ya. Bikin surat. Ayo kita kerja bakti. Tetapi masing-masing bawa minuman sendiri-sendiri. Tanda-tanda. Hukum punya jabatan. Ya, oke. Sehingga dia berani mengeluarkan suatu kebijakan. Ya. Sehingga tadi dapat merugikan orang banyak. Merugikan orang banyak. Baik. Yang kedua, tadi yang berkaitan dengan Pak Tanda tanya dan saat ini loh, apabila akan terjadi pemilihan suatu jabatan, ada tim sukses. Nah, tim sukses ini membungkus, mengemas dengan agama.
ya kan? Itu masuk dengan agama. Kita nggak tahu siapa yang di pejabat itu. Oh, sudah tahu. Oh, pacarnya. Ya, pacarnya nggak tahu sunat atau enggak, kita nggak tahu. Karena nggak pernah dilihatkan. Ya kan? Tetapi dikemas dengan agama yang membuat orang itu percaya. Oh, pacarnya tuh hebat. Pacarnya tuh bisa begini, tetapi dalam bentuk keagamaan. Dibungkus tuh, pacarnya dengan agama. Bagaimana kita akan memilih itu? Apakah kita ikut berdosa dengan itu atau tidak? Karena apa? Kita dapat masukannya itu karena dikemas oleh dengan agama. Belum tentu benar. Ya. Jadi saya coba jawab ya Pak. Ini berarti jadi tim sukses Pak. Kalau tim sukses itu benar-benar mempersiapkan orang yang diusungnya itu dengan baik, benar, caranya benar, nggak nipu, insya Allah berkah. Jadi Bapak tahu kan sekarang yang paling dalam pertanyaannya siapa ya? Di samping pemimpin, iya kan? Tim suksesnya iya kan? Nah, kita mendapatkan informasi seperti itu. Kita juga punya ilmu kan Pak, iya kan? Maka dibutuhkannya cari ilmu dari buayan sampai liang latu itu supaya jangan salah milih pemimpin. Nah kalau dikemasnya atau kita cari infonya dapatnya itu dia bagus, terus kita pakai hati nurani kita pakai Al-Quran dan hadis, kayaknya cocok nih, dia nih, udah selesai Pak di situ. Sekarang tinggal tuh orang yang ditunjuk, begitu dizolim, udah bisa kita tahu tuh balasannya. Nggak cuma di akhirat Pak, di dunia juga dibalas. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang merasa menyesal ketika sudah memimpin dan ternyata tahu gini gua nggak jadi pemimpin dah, gitu. Blangsak nih, nah gitu. Terutama yang minta dipilih. Makanya kalau ada orang yang ini dalam satu masyarakat nih, siapa nih yang bagus buat menjadi Pak RT dan Pak RW? Oh si A, si B, si C, dia nggak mau, tapi akhirnya ditunjuk juga, kan nggak minta Pak. Nah, gitu. Nah yang nunjuk pun juga kan udah punya ilmu Pak, tadi kan. Kebetulan Pak RW nggak punya tim sukses, Pak RT juga nggak. Nah. Pak RT malah eker-ekeran kemarin. Siapa nih yang bakal gantiin ya almarhum, kan gitu. Eker-ekeran sambil nunjuk ini, nunjuk itu. Itu kita melihat di lingkungan RT kita aja nggak menjadikan sure gitu menjadi pemimpin gitu, jadi RT gitu. Nah, tanggung jawabnya banyak, gede gitu. Main tunjukkan. Nah itu Pak, kagak minta, tapi akhirnya terima, ya udahlah, bismillah dah. Sambil ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Ini berat banget ini, ya kan. Sampai kepada satu saat RT dia ada yang kurang gizi, nggak ketahuan. Nah itu Bapak yang ditanya duluan Pak, gitu. Ya Pak RT gimana? Ya habis gimana? RW-nya juga begitu. Ah, misal RW dipanggil juga. Ada gitu. Ada tuh RT sekian, ya kan? Kelaparan, kurang gizi, tuh sampai sakit kayak gitu. Ente gimana ininya? Ngelolanya? Kan ada bantuan dari pemerintah begini. Nah, begitu pasal nggak nyampe, masing-masing pemimpin tadi RT dan RW dia udah ngumpulin. Saya udah seperti ini mengajukan, ya kan? Saya udah sampai ini mengusahakan, tapi munculnya begini. Bukan salah dia lagi, Pak. Yang ngatur yang di atas. Contoh begini, Pak, BLT misalnya nih. Ada 10. Kenapa? Dia udah keliling, RT sama RW udah keliling. Nih Pak, ini pantas nih. Ini kurang gizi, ini anak yatim, ini janda, kayak janda bingung gitu ya. Bingung mau makan hari ini enggak, makan apa, besok apa nggak tahu. Tulis tuh 10 orang Pak dari kami. Ya kan, masukin ke kelurahan, kecamatan. Begitu keluar cek ada 15 cuman nggak ada
yang dia masukin 10-10-nya itu nggak ada. 15 orang yang diterima bantuan, tapi bukan yang diajukan. Yang salah yang sono lagi, Pak. Ini datanya paling update dari bawah. Nah, miss seperti itulah yang kadang kita, adalah yang penting bantuan bisa terkirim dengan baik gitu. Ada yang menerima, bodo amat yang menerima, yang membutuhkan apa enggak kan gitu. Itu yang ditanya ntar. Ente jadi pejabat, bagian aja nih, RT-nya nih, panggil Pak RT, ya kan Pak Anies, panggil Pak RW, Pak, panggil lurah sama camatnya. Nih, coba kamu kesaksiannya gimana? Plak, ngomong ya kan? Di akhirat begitu Pak, kagak ada yang ditutup-tutupin. Terus si yang pemangku jabatan yang memang mungkin ada salah data atau apa ya ditanggung jawab Pak. Dia tanggung jawab dengan ya bahan-bahannya dia sendiri untuk bertanggung jawab itu seperti apa. Gitu. Yang jelas semuanya urusannya ntar diminta pertanggungjawabannya Pak. Kalau dia nyalain RW nyalain RT misalnya, RT mau nyalain siapa lagi kan gitu. Nah RT diminta pertanggungjawaban, kenapa tuh sampai si Ono yang lagi kurang gizi kagak dapet? Saya udah masukin Pak datanya, di cross check lagi RW juga saya udah masukin Pak, cross check lagi kelurahan. Nah di situ misalnya, atau di kelurahan, saya masukin Pak, nih, ya kan? Semua udah istilahnya begitu ditanya dia menyampaikan alasannya masing-masing, ya kan? Dan keputusan paling adil ya itu dari Allah, gitu. Begini Pak, Ya. misalnya kita melihat satu bungkusan lah. Bungkusan misalnya bungkusan makanan lah. Makanan ini padahal busuk, tapi dikemas dengan baik, ya, dengan baik seolah-olah makanannya itu tidak busuk. Nah tadi seperti itu. Pejabat ini busuk. Ya nggak bagus, tapi dikemas dengan bentuk agama, seolah-olah dia itu baik, terus kita pilih dia, ya, tapi dalam pelaksanaannya nggak bagus. Itu tadi. Nah kan gini Pak, kita sebagian sudah terlanjur ini dosa nih. Itu tadi yang saya jelaskan Pak. Ketika Bapak milih, dapatnya datanya itu dikemas tadi. Ya kan? Kan Bapak nggak tahu, kita mana tahu Pak, pejabat busuk nih. Emang lu siapa yang tahu begitu? Tuhan lu. Gitu kan? Nggak tahu Pak. Kita cari informasi, nanya ke tetangga, lihat di Facebook, lihat di Instagram, lihat apa segala macam, nanyain sama tetangga-tetangganya dia, bener nggak nih orang? Udah nanya. Tapi begitu dia jabat, dibusuk Pak. Pertanyaannya, Anda udah nyari belum infonya? Udah. Dasarnya Anda nyari apa? Nih, roots-nya yang saya pegang, Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa pemimpin itu harus begini, harus begini, harus begini. Dia gitu nggak? Begitu Pak, kata tetangganya. Begitu Pak, kata ini. Begitu Pak, kata ini. Ya kan? Terus kita salah gitu. Ya kan? Semua ada pertanggungjawabannya gitu. Ya, tapi yang itu tim suksesnya itu. Lah iya. Ya maksudnya dengan adanya tim sukses itu kita juga terhindar dari. Iya Pak, kan kita kan udah milih nih Pak. Waktu mau milih kan kita cari infonya. Infonya kebetulan dapetnya dari. Kebanyakan kita orang-orang kita nih infonya hanya dari itu tim suksesnya. Itu. Jadi menurut saya ya kita sudah melangkah jauh ke depan. Tapi dalam pelaksanaan pejabat itu ngaco juga. Ya tadi kembali lagi. Mudah-mudahan kita nggak dosa di dalam. Insya Allah, ya. Gitu. Kita tetap dimintain pertanggungjawaban. Pak Tatang, kenapa kamu milih dia? Katanya. Saya udah nyari infonya begini Pak. Nih, saya pakai ilmu yang saya dapat dari Anas nih, misal gitu. Saya nggak nyari, kita dapat hanya informasi saja. Kita nggak nyari, karena saya dapat informasi dari Pak Anies. Pak Anies kan udah kita percaya dia, ya kan? Pak Tulin jadi RW itu bagus. Jadi hanya kita nggak nyari buka lagi, nggak biodata jadi kita nggak kuat, kita mendapat informasi dari baik orang. Jadi yang dosa
saya memilih karena dia yang sudah benar, tanggung jawab. Iya, sekarang gini, iya benar Pak. Kalau maksud saya nyari itu, misalnya kita kan punya istilah kan kita punya ilmu lah, tahu menurut Al-Quran tuh pemimpin tuh harus begini, ya kan? Kalau dia lihat, jangan kata dia mengatur masyarakatnya, kita lihat dulu aja dia di rumah, gimana dia sama bininya, gimana dia sama anaknya, gimana dia sama kucing peliharaannya, kan? Nah ilmu itu yang saya bilang Pak, itu kita harus punya di setiap pribadi masing-masing. Kalau kayaknya kita dapat Pak Luli, oke, kata Pak Anies, oke, yang kita dapat itu yang saya bilang, yang kita dapat dari orang-orang yang informasinya begitu kita cocokin sama ilmu kita, oh iya match nih, ya udah selesai Pak. Di situ kalau menurut saya ya, kita udah nyari infonya, dapetnya dari sono gitu loh. Bagus lagi kita nyari info yang lain, bagusnya lagi kan gitu. Tapi minimal info dari dia. Terus kita punya nih bekal ini di dalam diri kita. Oh, cari pemimpin tuh harus begini gitu. Kira-kira gitu Pak. Mungkin bisa ditambahin Pak Aleh, ya Pak. Silakan Pak. Ini Pak, konteksnya kalau kita bicara soal pemimpin ya, kita terbuka aja nih pemimpin. Nggak usah ngekor RT, kalau RT nggak nyambung Pak. Tapi memang RT itu memang diminta, bukan dipilih Pak. Iya benar. Kita beda kalau dipilih. Sekarang konteksnya kepemimpinan negara lah atau daerah lah. Nah, kita memilih seseorang yang pemimpin itu terus terang alam demokrasi kan kita memilih si A, kita nggak pernah. Saya tahu Bapak ini calon presiden atau Bapak ini calon gubernur kota, kenal enggak? Tahu ya, kenal nggak? Yang kita kenal ya tim sukses itu. Iya. Tim sukses memasukkan sedemikian rupa promosi tahun dia bagus. Ternyata setelah kita memilih dia yang dikepas dari tim sukses, nggak pernah endorse tim sukses Pak. Iya. Itu kan saya jelaskan tadi. Tim suksesnya itulah yang ditanyain paling dalam ketika di akhirat nanti. Di samping si pemimpin yang zolim tadi, tim suksesnya. Kenapa? Karena kita kan dapetnya itu kan informasinya. Pemimpin itu siapapun dia, yang dicari kan sudah itu Pak. Iya. Siapapun yang jadi pemimpin pasti yang dipilih pembantu-bantunya selera dia. Itu dah. Bukan kemampuan Pak, selera. Jadi Ya. orang PDI yang pimpin, Misalnya ya. karena saya orang PDI itu bisa DRT mungkin. Jadi ya gitu Pak, di awal sudah kita bicarakan bahwasanya jabatan jangan diminta. Ya, kenapa? Karena ketika kita nggak minta jabatan, maksudnya diminta tuh minta, kita yang minta Pak. Kalau Pak RT kan katakanlah, gua nggak minta jabatan, kata gua disuruh, nggak ada yang mau lagi, nah itu pasti ditolong Allah pas lagi menjalankannya. Jadi jabatan-jabatan yang yang orientasinya ke tujuan hidup, dia minta, dia nyari. Nah itu. Apapun yang dia usahakan supaya saya bisa. Nah itu kan korelasinya tadi sama sabdanya Rasul, orang-orang yang gila jabatan, dia bakal menghalalkan segala cara, katakanlah seperti itu. Nah mengenai tadi salah pilih tadi, ketika kita begitu dia muncul, kita udah tahu track recordnya dia, masih kita pilih, itu Pak yang masalah. Sukses Pak. Iya. Sukses lu gagal, kamu bodoh yang penting gua sukses. Nah itu. Duit dia. Gitu. Jadi pada intinya gini Pak, jabatan itu kita jangan merasa memiliki jabatan. Iya betul. Jangan merasa memiliki jabatan. Kalau kita sudah merasa memiliki jabatan, kita bisa se-NI dulu. Apalagi dengan waktu yang panjang. Jadi merasa jabatan itu punya gue. Gitu. Iya. Kalau punya jabatan peci topi berguna. Iya. Terus gini, ada saya pernah dengar ceramah juga. Kapan kamu bisa menjadi pembelanya Allah, belain agama Allah? Kapan? Ketika lu udah pensiun? Enggak Bos. Ketika kita masih menjabat, omongan kita didengar, tanda tangan kita laku, nah itu.
Kalau Anda bisa berpihak kepada Allah pada saat Anda menjabat, iya kan, punya wewenang, bikin nggak merasa memiliki jabatan. Jabatan itu adalah amanah. Ketika gua ngaco, maka waduh, diambil jabatannya, pertanggungjawabannya belum lagi di akhirat nanti kan gitu. Ketika kita masih bisa, tanda tangan kita laku, omongan kita didengar, kita punya iger masih, nggak bisa nih, ya kan? Power, udah lakukan saat itu. Maka begitu dia melakukan saat itu akan menjadi catatan bagi Allah. Di buku kita tuh, buku besar kita dicatat. Nih Pak Tatang pas jadi jabatannya ini dia berpihak kepada gini karena keputusannya, kebijakannya begini. Catat Pak. Tapi enggak cuma dicatat oleh malaikat, dicatat juga oleh masyarakat yang merasakan kebijakannya. Dia bakal jadi sejarah. Ketika ada satu orang pemimpin yang zolim, dia akan dikenal sebagai pemimpin yang zolim sampai kapanpun, sampai dia mati. Sampai dia mati. Saya nggak tahu, saya nggak kenalan sama malaikat yang nyatet waktu itu. Ya Pak, tolong ketika kita tahu kita bisa punya topi yang bisa munculin duit begitu, itu pasti ada pertanggungjawabannya juga. Ya kira-kira itu aja Pak ya. Saya rasa udah cukup waktunya, hampir jam 6. Kalau nggak ada lagi yang didiskusikan, mari kita tutup kaji kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.